Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, unit kerja SDN 1 Sukahurip. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Bapak Ibu guru hebat, pada video ini izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sebelumnya, saya akan merefleksi diri saya pada 3 pertanyaan berikut ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Dan sebagai guru, saya harus selalu berada di depan untuk memberikan contoh. Kedua, pembelajaran lebih terfokus pada ketercapaian materi saja dan ketuntasan KKN, yaitu pembelajaran yang lebih mengutamakan aspek kognitif pada anak. Dan berikutnya, saya merasa saya banyak mendominasi pembelajaran saat di kelas, atau lebih cenderung menggunakan metode teacher center, dan murid pada prosesnya hanya mengikuti dan berlaku sebagai objek saja. Hal lain yang saya rasakan, pembelajaran di dalam kelas lebih bersifat mentransfer ilmu saja terhadap murid-murid. Dan saya pun kurang memahami karakteristik murid-murid yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang saya miliki dan pemenuhan pencapaian materi yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran. Saya pun sering merasa sedih dan gagal apabila hasil evaluasi pembelajaran banyak murid tidak mencapai ketuntasan. Terlebih pada hasil evaluasi pembelajaran dan pengerjaan tugas-tugas yang dikerjakan oleh murid-murid. Dan keenam, suasana kelas terasa pasif, banyak murid seperti tidak bergairah dalam belajar. Dan pembelajaran sendiri banyak saya lakukan di dalam kelas, mengingat kelas menurut saya adalah tempat yang paling tepat agar murid dapat berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, cara pandang saya terhadap pendidikan pun berubah. Sekarang saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretannya masih buram. Dan tugas kita sebagai guru menuntunnya menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buram. Jadi, kita sebagai guru hanya bisa membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun kita tidak bisa merubah dasar bawaan anak yang dibawa sejak lahir. Berikut perubahan pemikiran dan perubahan perilaku yang lainnya setelah saya mempelajari modul 1.1. Hal yang segera yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid atau biasa disebut dengan metode student center, di mana saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti proses pembelajarannya. Hal kedua, saya akan menerapkan Merdeka Mengajar dan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sehingga anak-anak akan mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Dan sebagai guru, saya akan bersikap menuntun, bukan menuntut, memperhatikan kodrat anak dan mengenali karakter anak, serta latar belakang dari anak. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Saya juga akan menerapkan pendidikan konstekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali dan melestarikan kebudayaannya. Dan saya pun akan bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun antara sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat, ini adalah 3 aspek pembentuk budi pekerti bagi anak yang tidak dapat didik. Dan terakhir, dari pembelajaran modul ini, saya akan mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak dengan segala kodrat yang ada dengan sepenuh hati. Pendidikan harus tetap menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semangat, dan bahagia.